Bagi yang berpikir bisa kaya dengan membeli emas, membeli saham, membeli kripto atau instrumen lain, maka ubah mindset atau pola pikir Anda. Karena investasi bukanlah jalan menuju kekayaan. Sebelum masuk kenapa investasi bukanlah jalan menuju kekayaan, saya ingin sedikit memberi penjelasan mengenai investasi. Investasi pada dasarnya adalah kegiatan menanamkan modal dengan target untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Sehingga ada modal yang dikeluarkan demi mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Dari definisi ini seharusnya sudah mulai tergambarkan ya tentang investasi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai return. Return adalah imbal hasil yang didapatkan dari investasi yang dilakukan. Sebagai contoh, Anda menginvestasikan uang sebesar 10 juta rupiah ke dalam deposito. Setelah 1 tahun, uang Anda menjadi 10,4 juta rupiah. Maka return yang Anda dapatkan adalah 400 ribu rupiah atau dalam persentase sebesar 4%. Sehingga investasi erat kaitannya dengan modal. Semakin besar modal yang ditanamkan, maka return yang didapatkan tentunya juga akan semakin besar. Dalam hal ini, contohnya, Andi berinvestasi sebesar 10 juta rupiah pada deposito. Di sisi lain, Budi juga berinvestasi, namun modal Budi adalah sebesar 10 miliar rupiah. Maka return yang didapatkan oleh Andi adalah sebesar 400 ribu rupiah, sedangkan Budi sebesar 400 juta rupiah. Dalam contoh lain, misalkan Andi memilih instrumen investasi yang memberikan return maksimal sampai 100%. Dan Budi masih tetap pada instrumen yang sama, yaitu deposito dengan return 4% tadi. Maka Andi tetap hanya mendapatkan return 10 juta, sedangkan Budi sebesar 400 juta rupiah. Return yang didapat Andi sangat jauh berbeda dengan Budi, meskipun Andi berinvestasi di instrumen dengan return 100%. Maka kembali pada pembahasan video ini, investasi tidak akan membuat Anda menjadi kaya. Investasi fungsinya adalah menjaga nilai kekayaanmu dari inflasi dan juga melipat gandakannya. Sehingga buang jauh-jauh pemikiran bahwa dengan membeli sebuah instrumen investasi, Anda akan menjadi kaya. Selain itu, investasi butuh waktu. Hal ini sering dilewatkan oleh kebanyakan orang. Butuh waktu agar modal yang ditempatkan bisa memberikan imbal hasil. Nah, orang-orang yang tidak sabar, ingin cepat mendapatkan hasil, ingin return yang fantastis, akhirnya terjebak dalam investasi bodong, penipuan, titip dana, dan lain sebagainya. Yang akhirnya, keserakahan serta nafsu ingin cepat kaya tersebut justru membuat modal mereka berkurang, bahkan habis. Lalu bagaimana? Apakah orang miskin tidak boleh berinvestasi? Tidak seperti itu. Jika memang pendapatan masih tergolong rendah, maka langkah pertama adalah menaikkan pendapatan. Istilah yang sering disebut adalah investasi leher ke atas. Seperti apa investasi leher ke atas itu? Investasi leher ke atas adalah investasi pada diri sendiri dengan menambah kualitas serta kemampuan diri. Tujuannya agar bisa memaksimalkan potensi pendapatan. Investasi leher ke atas bisa dilakukan dengan mengikuti kursus, seminar, membeli buku, dan juga hal-hal yang menambah kualitas atau value diri. Misal pada suatu contoh, mengikuti kursus marketing dan juga Facebook Ads atau lain sebagainya dengan tujuan membuka online shop dan bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal agar menambah pendapatan. Atau contoh lain, mengikuti kursus editing video, membeli template desain dengan tujuan menjadi content creator dan mendapatkan penghasilan dari sosial media. Atau bisa juga mempertajam kemampuan yang dimiliki, misalkan saat ini sedang bekerja sebagai legal di sebuah perusahaan, kemudian mengambil sertifikasi industrial relation atau legal drafting dengan tujuan menjadi konsultan dan mendapatkan pendapatan yang lebih di luar dari gaji. Ya, intinya adalah menambah kemampuan diri, menaikkan value agar bisa mendapatkan pendapatan yang lebih. Selagi melakukan investasi leher ke atas,
Tetaplah melakukan investasi rutin pada instrumen investasi juga seperti pada saham, reksadana, deposito, dan lain sebagainya. Mungkin timbul pertanyaan Anda ya, untuk apa, kan masih sedikit modalnya? Gak guna juga dong investasinya. Oh, tidak. Investasi yang dilakukan ini akan melatih habit atau kebiasaan. Oleh karena itu, saya katakan investasilah secara rutin. Setiap bulan alokasikan sedikit saja, bisa 100.000 atau 500.000, sesuaikan dengan kondisi dan profil Anda masing-masing. Karena jika sudah dimulai sejak dini, misalkan sejak pendapatan masih 5 juta rupiah per bulan, tapi sudah menyisihkan 100.000 untuk instrumen investasi setiap bulannya, maka hal ini akan menjadi kebiasaan. Akan menjadi sebuah habit seiring berjalannya waktu. Maka pemahaman tentang instrumen investasi juga akan terus bertambah dan tentunya pendapatan akan terus bertambah karena melakukan investasi leher ke atas. Maka sewaktu pendapatan sudah naik, misalkan sudah menjadi 50 juta per bulan, menyisihkan 5 juta setiap bulan untuk investasi akan menjadi ringan dan Anda tahu instrumen mana yang cocok untuk Anda. Karena sudah terbiasa menyisihkan, sudah biasa konsisten dan sudah menjadi habit untuk berinvestasi. Serta seiring berjalannya waktu sudah memahami juga mana instrumen investasi yang cocok untuk diri Anda masing-masing. Tetapi jika tidak pernah melakukan investasi sebelumnya, maka saat pendapatan 50 juta per bulan, menyisihkan 1 juta pun akan terasa berat. Akan bingung mau mulai dari mana, investasi apa, dari saham, reksadana, deposito, kripto, atau yang mana. Pendapatan besar namun bingung ingin dialokasikannya kemana. Ketidaktahuan ini yang sering juga menjadi masalah. Akhirnya masuk dalam investasi bodong, masuk dalam instrumen investasi yang tidak sesuai dengan profil risiko. Oleh karena itu, tidak jarang kita melihat orang yang dulunya seorang manajer, seorang pejabat, seorang yang pendapatannya besar, tetapi berakhir di masa tua yang cukup sulit karena tidak terbiasa dan tidak melek investasi. Jika melakukan investasi sedari dini, misalkan pada instrumen yang rendah risiko saja seperti deposito, maka di masa tua setidaknya akan memiliki simpanan. Atau jika sewaktu-waktu pensiun mendapatkan dana pensiun, maka setidaknya paham dan tahu dana pensiunnya akan diinvestasikan kemana. Sehingga potensi mengalami kesulitan di masa tua akan berkurang. Tentunya kita semua ingin dong mewarisi harta ke anak cucu kita, bukan justru mewarisi hutang dan masalah ke anak-anak cucu kita kelak. Tentunya kita ingin di masa tua nanti bisa bahagia dan membantu orang banyak, bukannya menjadi beban dan menyusahkan banyak orang. Nah, dari sini Anda sudah mulai paham kan bahwa investasi itu tidak akan membuat kalian kaya. Investasi gunanya adalah menjaga harta kita dan juga berpotensi untuk dilipat gandakan jika diletakkan pada instrumen yang tepat. Tidak akan optimal kalian investasi bisa mendapatkan return 100%, tapi modalnya adalah 1 juta. Lebih optimal dan bisa dirasakan jika return 10%, tapi modalnya adalah 1 miliar. Oleh karena itu, tambah pendapatan, investasi leher ke atas, serta perbesar terus modal investasinya. Tidak lupa diiringi dengan konsistensi dan terus pelajari instrumen investasi, maka kalian bisa mendapatkan return yang optimal. Sehingga jika masih ada pemikiran investasi itu adalah jalan menuju kekayaan, bisa cepat kaya dengan investasi dengan membeli emas, saham, kripto, dan lain sebagainya, bisa jadi sultan dengan investasi, buang jauh-jauh pemikiran itu. Karena investasi itu bukan jalan menuju kekayaan dan tidak bisa jadi secara instan. Investasi itu butuh waktu dan pemahaman yang memadai. Tonton video kami tentang hutang, dan juga bagi yang ingin memahami instrumen investasi saham bisa lihat di video ini. Ingat, investasi bukanlah jalan menuju kekayaan.